Assalamualaikum anak-anakku kelas 4. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah ya. Selalu jaga kesehatan. Bila keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan sering-sering cuci tangan. Sekarang kita akan belajar tema 3. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Merawat tumbuhan agar menjadi subur, dan kita akan mendapatkan manfaat yang lebih dari tanaman tersebut. Nih, tanaman agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Sekarang dilihat gambar A, B, C. Itu lagi apa itu? Yang pertama itu gambar anak yang sedang menyiram tanaman. Terus yang kedua itu sedang menebang membakar hutan. Yang ketiga itu sedang menanam. Apa tindakan yang mereka lakukan? Menyiram. Gambar A itu menyiram tanaman. Baik dilakukan karena memelihara tanaman. Yang B, apa tindakan yang mereka lakukan? Itu membakar tanaman. Tidak baik karena menambah polusi. Yang C, menanam tanaman. Baik yang dilakukan karena membuat penyaring polusi alami. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A baik karena tanaman menjadi tumbuh subur. Gambar B tidak baik, kita tidak boleh membakar hutan karena akan menghasilkan polusi. Gambar C baik karena dapat menjadi penyaring polusi udara. Sekarang lanjut. Apa dampak bagi lingkungan? Gambar A, tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar. Gambar B, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Gambar C, tanaman tumbuh dan subur. Apa dampak bagi orang lain? Gambar A, kesehatan warga juga terjaga karena lingkungan yang sehat. Gambar B, kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Gambar C, lingkungan menjadi sehat. Apa perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A tidak. Dengan menyiram tanaman berarti tidak melanggar hak orang lain. Gambar B ya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Gambar C tidak. Lingkungan hijau membuat masyarakat menjadi sehat. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Sudah, tanaman harus dirawat dengan baik. Itu gambar A. Yang gambar B belum, karena tanaman tidak boleh dirusak. Gambar C sudah, tanaman harus dijaga dan dirawat. Apa yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, tanaman harus dirawat dengan baik. B, hutan harus dijaga kelestariannya. C, tanaman harus dirawat dengan baik. Nih, kriteria pertanyaan yang baik itu ada beberapa ya. Yang pertama, sesuai topik. Terus jawabannya iya dan tidak. Menggali lebih banyak informasi, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Bahasa yang benar. Antar pertanyaan berkesinambungan. Nih, kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Di pembelajaran pertama kita sudah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda itu mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Kita cari ya, itu perbedaan teh sama padi selanjutnya.
Nih, padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi itu 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperbolehkan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Sekarang teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Tumbuhan di sekitar kita itu memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni. Seperti yang kita buat kemarin, karya seni kolase yang telah kalian buat. Nih, apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Sekarang, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, buat janji dan minta ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Dengan sopan, berbicara dan bersikap santun, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pertanyaan yang baik itu mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, perkenalkan diri sebelum melakukan wawancara. Sampaikan tujuan wawancara. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis, atau perekam saat melakukan wawancara. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, mohon diri, ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Soal.
Mengerjakan aktivitas siswa halaman 28 nomor 1-15. Setelah selesai difoto dan dikirim ke saya. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.